Pembatasan lalu lintas ganjil genap. Kendaraan pribadi wajib beroperasi berdasarkan angka terakhir nomor polisi kendaraan dengan waktu dan tempat yang telah ditentukan. Sosialisasi berlangsung 28 Juni hingga 26 Juli, uji coba 27 Juli hingga 26 Agustus. Apabila uji coba berhasil, maka akan diberlakukan mulai 30 Agustus. Peraturan ini berlaku untuk hari Senin hingga Jumat, pagi pukul 7 hingga 10, dan sore pukul 16 hingga 20. Jika plat nomor kendaraan Anda berakhir ganjil, maka diperbolehkan di tanggal ganjil. Begitupun untuk yang genap. Berikut lokasi-lokasi yang akan diberlakukan. Adapun pengecualian untuk beberapa kendaraan yang tidak diberlakukannya ganjil genap. Yang terdampak sendiri bagaimana Pak? Ya. Untuk jalan-jalan alternatif yang terdampak ini nanti bagaimana? Jadi kemarin juga kita salah satu yang kita lakukan survei yaitu jalan-jalan alternatif. Memang ya di jalan-jalan alternatif itu mengalami peningkatan. Ada yang 4%, 3%, tapi ada juga yang melakukan penurunan. Dan kami dengan dibantu oleh Dirlantas Polda Metro Jaya sudah barang tentu memetakan ya titik-titik mana saja yang menjadi spot kemacetan dan akan kita tempatkan pasukan untuk ya mengatur lalu lintas ya tidak hanya di kawasan Sudirman Tamrin juga di jalan alternatif. Oke, cukup ya. Agar rekan-rekan tahu juga dasar tindakan kita. Ya. Jadi kita mendasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian. Di sana di pasal 13 dinyatakan bahwasanya pertama tugas Polri ini Harkamtibmas. Kedua penegakan hukum, digaris bawahi. Yang kedua adalah penegakan hukum. Yang ketiga pelindungan, mengayomi, melayani itu ya masyarakat. Nah, di sana sudah tahu landasan kita bekerja. Selanjutnya juga Undang-Undang Lalu Lintas itu nomor 22 tahun 2009 di pasal 280 sampai 287. Di situ pelanggaran lalu lintas di situ kita tilang. Kaitan dengan pertanyaan Dinda ini barusan masalah plat nomor. Bagaimana antisipasi kita? Pemalsuan kita pidanakan. Jadi pemalsuan plat nomor itu ranah pidana. Ya, 263 kurungan 6 tahun. Jadi tidak boleh untuk coba-coba masyarakat dengan bermain-main dengan pemalsuan ya plat nomor. Jadi silahkan saja dipalsukan, begitu ketemu bukan tilang lagi. Dengan mobil-mobilnya disita. Ya. Jadi ini nggak main-main. Tapi kalau kita sebagai mungkin pelanggaran lalu lintas biasa, kita bisa tilang. Sebagai harapan kami kepada masyarakat, jangan ini menjadi momok ya, atau menjadi ketakutan atau tidak. Biasa saja melanggar ditilang. Ya, saya rasa itu kita mau ambil apel lagi. Pengarahan anggota kami belum selesai. Terima kasih. Mari kita sambung ya. Terima kasih. Berapa Pak? Personil berapa? 200. 200. Ya, karena tindakan semuanya dilakukan oleh kepolisian. Ya, sanksi yang tadinya hanya teguran sekarang kan udah tilang. Ya, tilang juga kan proses, nggak langsung kita lakukan penilangan maksimal yaitu denda 500.000 enggak. Ya kita tilang biasa. Ya kalau dibilang kalau istilahnya itu tilang merah, lembar merah ya ke pengadilan biar nanti pengadilan yang melakukan putusan apa yang harus dijatuhkan atau berapa nilainya. Tetapi apabila nanti kita lakukan, ini kan kita evaluasi terus nih, mingguan kita lakukan evaluasi, bulanan kita lakukan evaluasi. Kalau seumpamanya kondisinya memang sudah betul-betul lancar, ya nggak usah lagi kita terapkan tilang maksimal kan gitu. Jalur-jalur mana aja Pak? Ya, jalur-jalur yang kita laksanakan yaitu ya jalur-jalur X 3-in-1. Sisingamangaraja, Medan Merdeka Barat, Sudirman Tamrin, sebagian Gatot Subroto. Kalau personil sendiri Hari ini kita kerahkan semuanya itu berjumlah ya 200. Itu sudah gabungan dari TNI Polri, ya di Sub dan
Satpol PP. Ya, oke. Yuk. Nilai ya yang kita survei. Yang pertama ya waktu tempuh. Waktu tempuh yang mengalami penurunan. Ya, yang mengalami penurunan sekitar 15%. Yang kedua volume kendaraan. Volume kendaraan juga mengalami penurunan ya berjumlah sekitar 15%. Terus juga kecepatan. Nah, kecepatan mengalami peningkatan ya sekitar 20%. Ya, terus juga headway juga ya. Ya, kita juga melakukan survei di 3 koridor. Koridor 1 ya, Blok M Kota, koridor 2 koridor 6 ya. Dan koridor 9 ya, koridor 9. Nah, koridor 1 itu headway-nya yang tadinya 4 menit menjadi 2 menit. Ya, yang kalau koridor 6 yang tadinya 7 menit jadi 5 menit. Ya, sedangkan koridor 9 yang tadinya 10 menit menjadi 8 menit. Nah, ini merupakan salah satu kemajuan juga. Nah, yang terakhir yaitu keterangkutan masyarakat menggunakan angkutan umum dalam hal ini busway. Ya, koridor 1 ya mengalami peningkatan ya berjumlah 32%. Ya, koridor 6 ya mengalami peningkatan sekitar 27%, sedangkan koridor 9 mengalami peningkatan 30%. Nah, hal itulah yang menjadi dasar kami akhirnya menyimpulkan bahwa ya kebijakan ganjil genap setelah sosialisasi uji coba ya efektif. Nah, kita harapkan hari ini. Gitu. Pak, tadi kan sudah ada pelanggar ya Pak, kemudian ditindaknya di sini, kemudian langsung nanti ada sidang di PN. Waktu uji coba itu kan penjelasannya akan ada nanti dikumpulin di Polres dulu dan sebagainya, itu gimana ya Pak? Jadi gini, kita dalam melakukan tindakan itu bertahap. Ya, kalau seumpamanya kita lakukan seperti ini, dia masih bandel, baru tahap kedua kita kumpulin, dibikin kapok lah gitu kan. Nah, begitu nanti tahap 2 masih melanggar, baru kita lakukan tindakan tilang maksimal 500.000. Jadi ada tahapan. Jadi jangan langsung kita lakukan tindakan ke tahap menengah. Kita tahap dasar saja dulu. Ya, mudah-mudahan kita lakukan tilang-tilang seperti ini ya bisa menimbulkan efek jerak. Jadi nggak usah lagi kita melakukan tindakan-tindakan berikutnya. Gitu. Sosialisasinya cukup nggak sih Pak? Atau kan seminggu terakhir ini angkanya cuma masih naik Pak? Enggak, sosialisasi sudah cukup kok. Tadi contoh seperti ini, begitu ditanya, mereka tahu kok. Semua udah tahu kok. Ya, teman-teman semuanya alhamdulillah nih bantu kita semua untuk melakukan sosialisasi. Ya, tinggal terkadang memang suka coba bener nggak sih tindakannya, bener nggak sih tilangnya. Nah, seperti itu. Ya. Terus persiapan elektronik road pricing gimana Pak? Kita sudah melakukan pelelangan deh. Ya, pelelangan road ERP ya. Perkembangan ganjil genap nih Pak untuk penerapan hari pertama ini bagaimana sih Pak? Ya, tadi mungkin bisa kita lihat ya ada beberapa pelanggar yang memang kita langsung tindak ya, yang langsung kita tindak ya, saat ini sekitar ya udah 9 sampai 10 kendaraan ya yang kita tindak. Ya, ini merupakan salah satu bentuk ya tindakan tegas walaupun humanis ya terkait masalah kebijakan ganjil genap yang saat ini sudah sama-sama kita terapkan. Dan dalam penindakan tadi dari pengendara sendiri Pak, mereka rata-rata apa sih alasannya Pak? Yang hampir semua tindakan yang kita lakukan semuanya sudah tahu ya. Nah, alasannya ya macam-macam ya, tapi banyak jam mereka sama jam kita katanya beda. Pak, saya tinggal 5 menit lagi padahal nih belum masuk jam 7 kan begitu. Itu kan bisa-bisanya mereka saja kan ya. Pak, pembagian penindakannya kalau dari Disub sendiri seperti apa, dari Polres seperti apa? Jadi begini, kalau di sub itu ya hanya membantu ya mengetahui jumlah kendaraan yang melanggar. Tapi tindakannya itu semuanya diserahkan kepada kepolisian. Karena ini kan tindakan mobil pribadi plat hitam. Jadi polisilah yang berwenang untuk melakukan tindakan. Seperti itu. Kalau untuk mengecekkan ada antisipasi kecurangan plat nomor nih. Ya. Kalau dari Disub bisa melihat itu Pak? Saya rasa polisi sudah mengantisipasi semua ya. Nah, jadi begini, kita tidak hanya mengevaluasi pada saat sosialisasi, dicoba, pada saat pelaksanaan itu kita evaluasi. Ya kan? Nah, kalau seumpamanya kita lakukan tindakan ya dengan tindakan dibilang lembar merah sudah efektif, ya kita nggak usah lagi melakukan tindakan sampai ke tilang biru.
Kalau seumpamanya sudah memang efektif ya kita nggak usah lagi, ya kita lakukan pemeriksaan STNK. Nah, tapi kalau seumpamanya tidak efektif, ya baru kita akan lakukan pemeriksaan STNK. Disitulah nanti ketahuan mana yang plat palsu, mana plat yang tidak palsu dengan melakukan pemeriksaan STNK. Tapi semuanya ada tahapannya. Ya jangan masyarakat dibikin kaget tiba-tiba langsung STNK, waduh jangan. Berarti tahapannya ini apa sih, bisa diulangi tahapannya biar masyarakat ketahui mulai dari penindakannya seperti apa sih? Ya yang penindakan yang kita lakukan awalnya ya penindakan tilang sidang. Ya kita kasih lembar merah, yang biasa kita katakan lembar merah, tilang merah gitu. Dan nanti kalau seumpamanya nanti masih belum efektif, masih banyak yang melakukan pelanggaran, baru kita lakukan tilang biru, denda maksimal sebesar 500.000. Tapi itu juga ya mudah-mudahan lah cukup tilang merah ya, masyarakat sudah pada banyak yang sadar. Sekali lagi program yang kita lakukan ini ya adalah untuk kepentingan masyarakat yang lebih banyak. Berarti untuk saat ini, hari ini untuk tilang merah dulu Pak ya? Iya. Belum tilang biru Pak ya? Belum. Tilang biru. Iya. Nanti meninjau langsung sampai kapan nih Pak? Hah? Hari ini meninjau langsungnya sampai kapan kalau Bapak? Kalau saya mau ikut, kita ke sana yuk, ke Bandung 5. Mau ikut nggak? Nah, Sampai sore Pak? enggak, kan sampai jam 10. Nanti sore jam 4 lagi kita lihat lagi ya. Mungkin nanti posko kita ya ada di Bandung 10. Kita tiap hari juga lakukan apel untuk siang juga di Bandung 5 ya, HI. Ya. Oke. Thank you ya. Ada 5 indikator. Yang pertama travel time, yang kedua volume, yang ketiga kecepatan, yang keempat headway, yang kelima keterangkutan penumpang. Ya itu. Yang keempat tadi Pak? Headway busway. Oh. Yang tadinya 4 kan sudah jadi 2, yang tadi 7 menit jadi 5 menit, yang tadi 10 menit jadi 8 menit. Yang kelima baru keterangkutan penumpang. Itu akan kita akan evaluasi terus. Tapi kalau sudah ada keseimbangan antara ruas jalan dan armada, ya udahlah. Ngapain pakai tilang biru? Terima kasih Pak ya. Banyak ya Pak. Ada di Pak.